dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari hidup jemaat nomor 345 ayat 2 dan 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum Taurat keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan pekerjaan engkau, anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bawah, umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6. Jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7. Jangan berzina. Hukum Taurat ke-8. Jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum Taurat ke-10. Jangan mengingini rumahmu sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan kemampuan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih bagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu dari Roma 6 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kita membacanya secara responsif. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali lagi tidak. Kamu tidak tahu bahwa apabila kau menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba, artinya kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu pada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu.
telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahannya semuanya itu ialah kematian. Dan setelah kamu menjadi hamba, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ada datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dan mengatur waktu jemaat. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita dengarkan intisari puasa jemaat pada minggu ini. Yang pertama, nama minggu. Minggu ini adalah minggu ke-20 setelah Trinitatis. Topik minggu ini, belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Kedua, kebaktian sektor dan kegiatan kategorial. Kebaktian sektor Bethlehem akan diadakan pada hari Rabu 2 November 2022 pukul 19.30 di GSD. Renungan dari Mazmur 145 ayat 17 sampai 21. Untuk kegiatan kategori lainnya dapat kita baca pada lembaran warta jemaat ini. Ketiga, baptisan kudus. Dalam ibadah hari Minggu 13 November 2022 akan dilaksanakan baptisan kudus
Bagi para jemaat yang ingin mengikuti baptisan kudus dapat mendaftarkan kepada tata usaha gereja pada jam kerja dengan membawa akte lahir dan surat keterangan dari situa sektor masing-masing. Keempat, persembahan khusus. Pada ibadah Minggu 6 November 2022, kita akan mengumpulkan persembahan khusus untuk keperluan dana pensiun HKBP. Kelima, jadwal pelaksanaan penyusunan laporan realisasi program kegiatan tahun 2022 dan penyampaian rencana program kegiatan tahun 2023. Sehubungan dengan akan berakhirnya tahun anggaran 2022, dimohon kepada setiap dewan dan seksi untuk segera menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program tahun 2022 dan usulan rencana program untuk tahun 2023. Laporan disampaikan dalam bentuk soft copy dan dikirimkan kepada tahun dengan email dian.slita@yahoo.com dan kepada bendahara dengan email wika9@gmail.com. Adapun jadwal pelaksanaan penyusunan dan penyerahan program akan kita baca pada lembaran warta jemaat. Keenam, pesan sinode Godang HKBP tahun 2022. Setelah pembacaan warta jemaat akan dibacakan pesan sinode Godang HKBP tahun 2022. Ketujuh keuangan, warta keuangan selengkapnya dapat dibaca di cetakan warta jemaat. Kedelapan, yang berulang tahun. Kepada jemaat yang bersukacita melalui ulang tahun kelahiran dan pernikahan, kami bacakan firman Tuhan untuk direnungkan dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian intisari warta jemaat pada minggu ini. Yang tidak kami bacakan menjadi intisari warta jemaat dapat kita baca dalam catatan warta jemaat. Mari kita doakan jemaat kita yang dalam sukacita, duka, pergumulan juga dalam keadaan sakit agar tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Jika diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai warta jemaat minggu ini dapat disampaikan kepada majelis jemaat. Pesan Sinode Agung ke-66 HKBP. Kepada yang terkasih semua warga dan pelayan HKBP di tempat masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja Gereja yang setia menyertai dan memberkati gerejanya dalam setiap aras pelayanannya. Di dalam penyertaannya juga berlangsung Sinode Agung ke-66 HKBP tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022 di perkampungan Seminarium Sukoharjo, Tapanuli Utara dengan protokol kesehatan terkait COVID-19 di dalam perang. Tema, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan subtema, melalui tata dasar dan tata laksana yang lebih baik dan sentralisasi keuangan, HKBP semakin bersemangat meningkatkan pelayanannya di era digitalisasi. Melalui tema dan subtema ini, kita berharap bahwa di gereja kita akan semakin terjalin semangat bertolong-tolongan dan semua aras pelayanan. Sinode Agung ini dibuka dengan ibadah dan pertemuan kudus untuk mengarahkan dan mengantarkan semua peserta agar mengikuti sinode tersebut di dalam doa dan semangat persaudaraan dalam menetapkan berbagai keputusan yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam perjalanan pelayanan HKBP ke depan. Kita menyambut dengan sukacita kehadiran unsur pemerintah dalam Sinode Agung ini yang telah menyampaikan harapan dan sumbangan pemikiran kepada semua peserta. Gereja dan pemerintah diharapkan seirama dalam mengatasi berbagai penyakit sosial masa kini yang dapat merusak kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Kerjasama kedua belah pihak juga diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan taraf kehidupan yang memang kita rasakan sudah semakin baik. Sinode Agung menyambut kehadiran Kapolda Sumut terlebih sambutan Presiden RI Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang mendorong HKBP agar meningkatkan keikutsertaannya dalam menyokong pemerintah mewujudkan keamanan bangsa sekaligus semakin bersungguh-sungguh memperlihatkan kesehatan warga dan pelayanan di seluruh tanah air. Dari laporan pertanggungjawaban pelayanan OPWI Ekorus terlihat pelayanan HKBP yang semakin meningkat secara signifikan dalam hal dana pensiun. Terlihat berbagai upaya dan kesungguhan gereja kita untuk menyelesaikan tanggung jawab
kita masih harus membayar 12,7 miliar, kantor pusat akan membayarkan sejumlah 5 miliar dari yang sudah dianggarkan untuk tahun 2022. Maka kita harus mencari dana sejumlah 7,7 miliar lagi. Sinode Agung menetapkan agar dana pensiun HKBP beralih dari dana pensiun manfaat pasti ke dana pensiun iuran pasti. Sinode Agung juga menyampaikan terima kasih kepada semua warga dan pelayan HKBP yang ikut serta membantu dana pensiun HKBP. Juga terlihat jelas selama pandemi COVID-19, gereja kita semakin terlatih di dalam memakai teknologi informasi untuk mengembangkan pelayanan. Peningkatan juga terjadi dalam hal pembenahan aset HKBP dan keikutsertaan HKBP dalam berbagai gerakan ekumenis. Sinode Agung juga menggumuli berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia yang sudah bergumuli dalam sidang raya Dewan Gereja Dunia, yakni perang Ukraina dan berbagai perang lainnya yang terjadi di berbagai kawasan dunia ini. Sinode Agung juga menggumuli isu-isu publik seperti kerusakan lingkungan hidup, persoalan tanah adat, pelecehan dan kekerasan seksual. Seturut dengan konferensi HKBP, warga dan pelayan HKBP harus ikut serta mengatasi berbagai kerusakan lingkungan, pelecehan dan kekerasan seksual. Gempa bumi yang terjadi di Tapanuli Utara yang terjadi awal Oktober 2022 tidak luput dari pergumulan Sinode Agung gereja kita. Gempa tersebut menimbulkan banyak kerusakan rumah-rumah penduduk dan bangunan gereja. Sinode Agung berdoa untuk para korban supaya diberinya kekuatan. Sinode Agung juga mensyukuri bantuan yang datang dari jemaat-jemaat HKBP yang membantu para korban bangkit dari keterpurukan. Secara mendalam dan sungguh-sungguh, Sinode Agung juga membahas dan akhirnya menetapkan berlakunya sentralisasi keuangan HKBP. Setelah sebelumnya hal ini dibahas dalam berbagai aras pelayanan gereja kita, Sinode Agung juga menetapkan kewajiban setiap kuliah untuk disetor pusat untuk program sentralisasi ini, yakni 55% dari potensi keuangan setiap kuliah. Inilah yang akan dipakai untuk menjalankan program resort, distrik, dan pusat, serta untuk perbelanjaan semua pelayan yang mendapat SK dari Eporus HKBP. Potensi keuangan yang dimaksud meliputi 11 persembahan berikut ini: persembahan ibadah 1A, persembahan ibadah 1B, persembahan ibadah kedua, persembahan ibadah pertanian, persembahan ibadah sermon kategorial, persembahan ibadah pertukulan atau pemberkatan nikah, persembahan ibadah perjamuan kudus, persembahan ibadah khusus atau kasual, persembahan hamuliateo, persembahan perpuluhan, persembahan bulanan atau tahunan jemaat yang dikirim ke pusat paling lambat pada hari ketiga setiap minggu. Begitu setiap jemaat tidak lagi membiayai anggaran resort, anggaran listrik, maupun perbelanjaan semua pelayan yang ditugaskan di Eporus sentral atau pusatlah yang membiayainya. Sebanyak 45% yang tinggal di Huria akan dipakai oleh Huria tersebut untuk program pelayanannya. Program sentralisasi ini sesungguhnya sudah diangkatkan sejak lama oleh HKBP dengan harapan bahwa dengan sentralisasi ini pelayanan gereja kita akan semakin meningkat dan memberi kesempatan bagi Huria dan pelayanannya menjalankan berbagai inovasi dan kreasi sekaligus mengatasi berbagai kesulitan terkait dengan mutasi dan dana pensiun. Sesudah melalui berbagai pembahasan mendalam ke aras kuliah, resort, dan distrik, Sinode Agung juga menetapkan amandemen keempat Tata Gereja HKBP 2002 yang memperbaiki hal kepesertaan ke Sinode Agung 2024 dalam hal sentralisasi keuangan. Demikian juga dengan hal ini yang berkaitan dengan pemakaian teknologi dalam pelayanan gereja, amandemen Tata Gereja ini akan berlaku sejak 1 Januari 2023. Kiranya Tuhan menolong, memberi kekuatan, dan memberkati HKBP dalam mewujudkan berbagai pelayanan yang mengokohkan iman dan meningkatkan taraf kehidupan semua dan pelayan HKBP. Marilah kita mengingat firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Semenarium Supoholon 27 Oktober 2022. Salam dan doa atas nama seluruh peserta Sinode Agung Pengurus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Shalom. Sambil membuka persembahan kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 45 ayat pertama. Melawanlah saudara.